Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Ibu Dr. Atik Rohmayati MPD. Di sini saya Taufik Muhammad Haidir akan menyampaikan sedikit mengenai sejarah perumusan Pancasila. Oke, kita langsung saja. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan hasil para pejuang, para pendiri negara kita. Seperti kata Insinyur Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Pernyataan ini sering disebut sebagai jas merah. Kita ini harus tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa, karena merupakan kewajiban seluruh warga negara sebagai bangsa Indonesia. Dasar negara ini merupakan pondasi berdirinya sebuah negara, ibarat sebuah bangunan tanpa pondasi yang kuat, tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara itu berdiri. Dulu ketika Ketua BPUPKI Regiman Widoyodiningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Nah, meskipun diilhami oleh gagasan-gagasan besar di dunia, tetapi Indonesia tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia itu sendiri. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI yang secara berurutan dikemukakan oleh pertama Muhammad Yamin, kedua Supomo, dan ketiga Insinyur Soekarno. Nah, pada sidang PPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin saat mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia mengatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban ataupun kebangsaan Indonesia yaitu orang Timur. Selanjutnya Muhammad Yamin pun mengusulkan secara lisan 5 dasar negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis ditulis oleh Muhammad Yamin, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo pun menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Dan menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Dua, kekeluargaan. Tiga, keseimbangan lahir dan batin. 4, musyawarah. Dan 5, keadilan rakyat. Dasar negara diusulkan juga oleh M.R. Supomo
pada tanggal 31 Mei 1945 dengan memaparkan 3 teori negara, yaitu pertama negara individualistik, yaitu negara yang disusun dasar kontrak sosial dari warganya dengan mengutamakan kepentingan individu. Yang kedua, negara golongan. Dan yang ketiga, negara integralistik, yaitu negara yang tidak boleh memihak pada salah satu golongan, tetapi berdiri di atas semua kepentingan. Selanjutnya, Supomo menolak negara individualistik dan negara golongan, serta mengusulkan negara integralistik, negara kesatuan, yaitu negara yang satu untuk semua. Selanjutnya, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan juga dasar negara Indonesia. Dasar yang diusulkan yaitu pertama, kebangsaan atau nasionalisme, kedua, kemanusiaan atau internasionalisme, ketiga, musyawarah mufakat perwakilan, keempat, kesejahteraan sosial, kelima, ketuhanan berkebudayaan. Nah, selanjutnya kelima prinsip tersebut diberi nama Pancasila. Nah, jika yang 5 tidak disetujui, dapat diperas menjadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Nah, menurut Soekarno, jika ketiga tidak disenangi, dapat diperas menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Inilah yang menjadi dasar asli bangsa Indonesia. Setelah itu dibentuklah Panitia 8 pada tanggal 1 Juni 1945 yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama, Insinyur Soekarno, kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga Sutarjo, yang keempat Al-Wahid Hashim, kelima Ki Bagus Hadi Kusumo, keenam Oto Iskandar Dinata, 7 Mohyamin, 8 MR.A. Maramis. Panitia 8 inilah yang menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Berdasarkan usulan yang masuk, diketahui ada perbedaan usulan tentang dasar negara. Golongan Islam yang menghendaki negara berdasar syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Nah, keputusan tersebut menyebabkan dibentuk lagi panitia kecil yang berjumlah 9 orang yang anggotanya berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, MR Mohyamin, MR.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Qazar Muzakir, Al-Wahid Hashim, Haji Agus Salim. Panitia 9 inilah bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan kesepakatan dasar negara tertuang dalam alinea keempat rancangan preambel Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi selengkapnya kesepakatan itu disebut rancangan preambel hukum dasar MR Mohyamin yang mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta. Pada sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dihasilkan beberapa hasil sidang, diantaranya pertama, dasar negara disepakati yaitu Pancasila seperti dalam Piagam Jakarta. Kedua, bentuk negara republik. Dan yang ketiga, wilayah Indonesia meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur Timur dan Malaka. Yang keempat, dibentuk juga 3 panitia kecil. Yang pertama, panitia perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai Insinyur Soekarno. Kedua, panitia ekonomi dan keuangan. Yang ketiga, panitia pembela tanah air.
Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Ketuanya Dr. Andes Mohatta. Dengan jumlah anggota 21 orang ditambah 6 orang anggota yaitu Wiranata Kusama, Sayuti Malik, MR WA Kusuma Sumantri, MR Ahmad Subarjo. PPKI berfungsi sebagai komite nasional membentuk negara. Dan akhirnya Jepang pun menyerah pada sekutu serta golongan pemuda Sukarni, Ada Malik, Kusnaini, Sultan Sajir, dan yang lain-lainnya meminta Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu golongan tua yang masih berpikir-pikir dan terjadilah kesepakatan di Rangas Dengklok sehingga proklamasi dilaksanakan hari Jumat 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Mohatta di Jakarta. Setelahnya pada sore hari setelah proklamasi datang opsir Jepang ke rumah Bung Hatta yaitu menyampaikan keberatan wakil Indonesia bagian timur terhadap 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Yaitu sebelum sidang, Bung Hatta pun akhirnya menemui wakil-wakil Islam dan sepakat untuk menghilangkan 7 kata tersebut. Setelah itulah pada sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 didapati dan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Mohatta sebagai wakil presiden. Selanjutnya membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas mendampingi presiden dan wakil presiden sampai terbentuk MPR dan DPR dan menghasilkan sila pertama yang diusulkan Mohatta, yaitu perubahannya menjadi ketuhanan, perubahan yang tadinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang dikenal di Pancasila hingga sekarang. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.